Gak apa-apa. Iku oke kelihatannya mau hanya anak delapan ini ya. Biarkan nanti yang lainnya menyusul. Saya buka dulu dengan ucapan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat bergabung kembali pada mata kuliah pelayanan sektor publik pertemuan yang kedua, eh, di mana hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan kita dan saya harap semoga kita memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini akan dibawakan oleh praktisi kita Pak Cahaya Wijaya tentang materinya apa ya tadi kita lihat Mall pelayanan publik. pelayanan publik ya, full pelayanan publik ya. Semoga kita tercerahkan lebih lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita buka dulu kamera semuanya. Kita melakukan absensi dengan cara difoto ya. Syukur-syukur selama pembelajaran juga dibuka, enggak apa-apa. Jadi kita buat santai, kita juga sudah saling mengenal. Monggo dibuka semuanya untuk lakukan absensi. Nah, itu Mas Nabil, ayo. Mbak Rizky, Mbak Hikmah. Monggo yang lainnya dibuka. Mbak Sinta, belum buka, ayo Mbak Selga. Nah, Mbak Aprilia, Mbak Angel, monggo dibuka semuanya. Nah, semakin kita cepat, semakin kita memperoleh pembelajaran cepat. Jadi nggak sampai jam 12 kita bisa nanti selesai. Monggo dicoba. Nah, masih ada yang masuk kelihatannya. Oke, di ya, yang lainnya monggo dibuka. Oke, kalau gitu kita mulai dengan foto ya. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, sekali lagi ada yang dibuka. Monggo dibuka semua kameranya. Satu,
2, 3. Oke. Nah, mungkin sekarang monggo sudah bisa dimulai pembelajaran hari ini oleh Pak Cahaya. Monggo. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya ya? Cek, sound Terdengar? check. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Dian dari UNIM, adik-adik mahasiswa UNIM yang alhamdulillah sampai dengan pada pagi hari ini kita bisa ketemu melaksanakan aktivitas ya belajar mengajar di melalui Zoom pada pagi hari ini. Eh, izin Pak Dokter, ini kami menyampaikan beberapa materi sesuai dengan silabus dari UNIM terkait mall pelayanan publik. Jadi ini kelanjutan dari materi yang kemarin sesuai dengan silabus agar para mahasiswa memahami pelayanan-pelayanan publik. Untuk hari ini kami menyampaikan terkait masalah mall pelayanan publik atau bahasan mall pelayanan publik. Yang ini baru update kemarin. Baru hari Jumat kemarin update. Jadi apa Wah, yang saya sampaikan itu malah real time atau sesuatu yang sangat baru. Mungkin beruntung sekali dari UNIM ataupun adik-adik mahasiswa yang mendapatkan informasi ini. Ini materi ini sebenarnya untuk para pejabat. Nah, ini kadang-kadang malah pejabat di kabupaten Magetan belum dapat. Dan salah satu proyek percontohan di mall pelayanan publik nomor satu di Indonesia, salah satunya di angkatan pertama adalah dilakukan oleh Kabupaten Magetan. Nah, ini nanti Anda akan tahu, oh gimana sih sebenarnya layanan-layanan pemerintah dan tidak ketinggalan informasinya, eh, serta hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi digitalisasi itu yang paling utama saat ini. Ini jangan sampai terlambat untuk mengikuti itu. Nah, ini materinya nanti juga akan disertai dengan beberapa video yang nanti akan diputar. Sebenarnya ini video di YouTube juga, nanti bisa dilihat sendiri. Tapi kalau nanti diputar di mata kuliah ini akan tahu, oh inilah nyambung yang dilakukan pada saat ini dan apa yang akan dipersiapkan di masa mendatang. Jangan ketinggalan informasi, karena semua layanan itu nanti kita selaku warga negara akan dapat apa ya mengaksesnya dengan baik, kita tahu. Dan Anda salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan terbaik bisa mendapatkan materi seperti ini. Itu. Oke, lanjut Pak Dian, mohon izin untuk dibukakan di eh, layarnya. ini. Sudah kami kirim, Pak. Oke. Apakah bisa dilihat semuanya? Belum masuk, belum masuk, belum masuk. Belum masuk. Oh, iya. Saya buka lagi. Dengan klik aja nanti. Double klik kan kelihatan. Nah, oke, sudah Kelihatan ini? masuk. Sudah Ya. kelihatan. Coba di Ini gedungnya Mall Pelayanan Publik di sana ya, Pak ya? ini di Mojokerto, di Magetan, Magetan. Oke, Magetan. Bagus banget. lanjut. Ntar saya anu, animasinya supaya bisa buka. Slideshow. Hmm. Slideshow saja. Nah, ini apakah sudah bisa Oke, dilihat? masuk. Oke. Oke. Nah, ini kami menyampaikan materi mall perkembangan layanan publik di Indonesia. Kami khusus ke mall pelayanan publik. Nah, ini bahasanya mall pelayanan publik yang saat ini lagi tren di Indonesia. Silabus dari UNIM ini yang kami coba rangkum, memberikan gambaran kepada adik-adik semuanya, sehingga bukan hanya materi-materi secara konvensional saja, tapi akan update dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Oke, lanjut next. Nah, ini pelayanan publik, definisi layanan dan tinjauan. Ini materi yang kemarin kami berikan terdahulu dari kita refresh materi yang kemarin supaya nyambung ya. Jadi apa sih layanan publik itu? Layanan publik ya rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara berupa barang, jasa,
atau pelayanan administrasi penyelenggara layanan publik. Jadi kita hanya lihat di mall pelayanan publik ini satu sisi administrasi ya. Kita nggak lihat banyak, tapi yang paling kelihatan administrasi saat ini. Sebenarnya layanan publik itu bukan hanya administratif saja, ada barang, ada jasa, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Ingatkan kemarin, jadi ini bentuknya apa? Barang, jasa, layanan administratif. Nah, ini bentuknya. Kenapa di materi yang lalu kami sebutkan agar terwujudnya tanggung jawab dari penyelenggara, sistemnya terjamin, kemudian memberikan kepastian hukum bagi warga kita yang mendapatkan pelayanan bagi rakyat. Yang menyediakan layanan publik itu siapa saja? Kalau di teori lama kan, oh ini pemerintah. Bukan. Sesuai dengan undang-undang, penyelenggara publik adalah korporasi, lembaga independen, bisa BUMN dan lain sebagainya, dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang sah semata-mata untuk kegiatan publik. Jadi bukannya pemerintah, di undang-undangnya jelas. Nah, ini untuk refresh, tidak terlalu lama kami sampaikan untuk mengulas materi yang kemarin kita terima. Oke, lanjut. Nah, inovasi layanan administratif, mall pelayanan publik di Indonesia. Di Indonesia ini bukan hanya Magetan, tapi seluruh daerah di Indonesia ada. Jadi adanya inovasi saat ini adalah mall pelayanan publik untuk kemudahan layanan masyarakat. Jadi mall pelayanan publik ini dibangun di Indonesia ini dipercepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat kita sehingga kedepannya bisa terintegrasi. Jadi layanan itu nanti akan nyambung antara layanan satu dengan layanan lain dan lain sebagainya. Sehingga cukup di mall pelayanan publik saja, tidak usah lari kemana-mana. Perizinan cukup di satu titik bisa dilayani. Sehingga dibentuk mall pelayanan publik. Seperti mall tapi itu adalah untuk pelayanan publik. Banyak kegiatan masyarakat atau mungkin kebutuhan masyarakat yang bisa dilayani di tempat itu yang dipercepat pembentukannya oleh pemerintah. Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 9 ayat 1. Ini kami ngambil dari Antara digital. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kondisi sebaran mall pelayanan publik pada saat ini. Ini mall pelayanan publik se-Indonesia. Jadi ini mulai per 1 April 2022. Jadi sudah setahun yang lalu lebih diresmikan 56 mall pelayanan publik. Ini data tahun 2002. Di Sumatera ada 8, di Kalimantan ada 4, di Pulau Bali dan NTT ada 3, di Sulawesi ada 7, dan di Pulau Jawa ada 34. Ya, 56 mall pelayanan publik ini data tahun 2022. 2023 mungkin lebih banyak lagi. Nah, itu di situ kita lihat salah satunya ada Jakarta, Surabaya, kalau di Jawa ya, ada Bogor, Sumedang, Magetan nomor 21. Yang terakhir 34 adalah Kota Mojokerto. Kalau Kabupaten Mojokerto belum tahu saya sudah masuk atau belum, tapi Kota Mojokerto sudah memiliki mall pelayanan publik. Tentunya bentuknya mall itu di masing-masing kabupaten menyesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing serta layanan apa yang ada di tempat itu. Jadi ini punya gambaran MPP se-Indonesia ada 56 mall, padahal kabupatennya lebih banyak daripada itu. Jadi masih banyak PR-nya yang harus diselesaikan di mall pelayanan publik saat ini. Tapi inovasi ini sudah mulai berjalan dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri yang sudah menggadang kegiatan ini. Oke, dilanjut di next screen. Layanan di MPP, mall pelayanan publik. Ini jenis layanan di MPP. Tadi saya sempat sampaikan ada mall pelayanan. Ini lebih banyak dari ini sebenarnya, tapi ini gambarannya ya. Di mall pelayanan publik itu kita bisa ngapain saja sih? Ada akte kelahiran, ngurus di situ bisa. Tapi sebenarnya saat ini sudah luar biasa. Bahkan di Magetan sendiri, orang lahir di rumah sakit, tinggal nunggu di rumah, akte sudah dikirimkan.
Jadi sudah tidak ada tarian lain-lain sebagainya, sudah langsung dapat akta. Pelayanan dasar kesehatan, apa saja izin-izin kesehatan, kemudian pendidikan, perpajakan, surat kementerian kematian dan lain-lain sebagainya. Itu surat ada BPJS, ada dari lain kejaksaan, kemudian ada dari Samsat juga ada. Apa manfaat MPP? MPP ini akan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Di mana dulu layanan itu terpencar-pencar, ada yang lari ke sana, ada yang lain. Tapi bisa di MPP hanya di satu titik, dekat dan cepat. Karena cukup datang ke situ saja dengan identitas dan syarat yang lengkap, selesai urusannya. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Nah, tidak melalui caluk, tidak melalui apa, langsung di tempat itu, suratnya jelas, tidak ada tipu-tipu, langsung bisa jalan. Kemudian yang tiga, memperpendek proses pelayanan. Cukup di tempat itu, suratnya yang berjalan, bukan orangnya yang berjalan ya. Orangnya yang berjalan itu ngurus surat ini, nanti pindah ke dinas ini, pindah ke sini, ke sini. Enggak. Jadi cukup di tempat itu, sudah suratnya yang berjalan. Nanti yang melayani, yang memproses adalah sistem yang ada di mall pelayanan publik. Apalagi kalau sudah terintegrasi. Jadi memasukkan di aplikasi A, langsung tersambung dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nggak bingung ngurusnya. Kemudian mewujudkan proses pelayanan yang murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Murah sekali di sana di mall pelayanan publik. Semuanya terbuka, tahu biayanya berapa, dan lain sebagainya. Bahkan layanan-layanan dasar itu tidak bayar. Nah, KTP kan sudah tidak bayar. Di Kabupaten Magetan bahkan bisa datang langsung cetak KTP. Karena sudah ada anjungan tunai. Anjungan cetak KTP langsung di tempat itu yang setelah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri almarhum Pak Cahyokumolo di masa lalu sudah diresmikan. Jadi begitu datang langsung dapat KTP pulang, langsung bisa dicetak. Kemudian terakhir adalah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan. Karena mudah, tempatnya terjangkau, semua orang bisa masuk, tidak susah. Aksesnya akan lebih luas, tidak eksklusif di satu tempat. Harus masuk ke kantor mana, kantor tidak. Jadi langsung di tempat itu bisa dilayani oleh masyarakatnya. Ini gambaran layanan MPP, mall pelayanan publik, jenis layanannya maupun manfaat yang didapatkan dari itu. Ini ada dari Samsat, dari Kejaksaan, dari Kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Oke, dilanjut. Nah, ini gedung mall pelayanan publik di Kabupaten Magetan. Di, di di Kabupaten Magetan berdiri megah di tengah pusat kota. Ini kita ambil gambar melalui drone kemarin. Jadi ini sudah berdiri. Ada gambaran dengan Magetan tuh punya MPP seperti ini. Kelihatannya mewah ya. Mewah Oke, banget. dilanjut. Mewah banget kelihatannya. Nanti akan tahu gambar di belakang sebenarnya MPP itu gimana, itu ceritanya kok bisa sampai seperti ini. Oke, dilanjut next. Dasar hukum MPP ini normatif saja ya. Saya tidak terlalu membahas detail. Jadi dasar hukumnya dari Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 2019, diterjemahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Jadi PP ini melaksanakan pelaksanaannya dari undang-undang di atasnya, Nomor 19. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini PAN-RB ini ya, menteri ini. Tahun 23 nomor 23 tahun 2017. Jadi tahun 2009 sudah ada, diterjemahkan dalam PP tahun 2012, kemudian diberikan petunjuknya di Peraturan Menteri tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Tapi sebelumnya Kabupaten Magetan sudah mengeluarkan perda sebelum Menpan itu mengeluarkan peraturan. Tahun 2016 itu sudah penyelenggaraan pelayanan publik. Di mana di situ ada satu cerita, kalau di masa lalu itu mall pelayanan publik itu tidak boleh ditempatkan di pasar. Tapi Kabupaten Magetan menempatkan mall pelayanan publik
layanannya langsung di pasar. Dan alhamdulillah mendapatkan respon positif. Nah, dulu kan harus khusus tempat. Di Kabupaten Magetan buat dobrakan pertama kali menempatkan mall pelayanan publik di tengah pasar. Pasar yang tempat perdagangan yang sudah eh, kasarannya ya sudah sekarang kan pasar tradisional kan hampir bangkrut ya karena ya sekarang sudah digital semua. Dengan Oke, adanya itu Mas. tempat baru itu akhirnya pasar menjadi ramai, pasar tradisional ditempatkan di situ, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akhirnya peraturan menterinya keluar menyetujui itu, dan peraturan bupatinya keluar tahun 2019. Kemudian baru tahun 2021 ada peraturan presiden tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Jadi rinciannya dari awal undang-undang turun di bawah sudah bergerak, perpresnya tahun 2021 kemarin eh, akhirnya keluar. Jadi sudah ada dasar hukumnya untuk melaksanakan mall pelayanan publik ini. Oke, dilanjut. Nah, inilah tadi yang saya ceritakan maksud dan tujuannya. Maksudnya, mall pelayanan publik ini dibuat adalah untuk menciptakan pelayanan yang mudah, murah, cepat, efektif, dan efisien. Biayanya yang murah, cepat. Nah, ini. Kemudian mengintegrasikan seluruh pelayanan publik dalam satu tempat. Jadi pelayanannya banyak di situ. Ada dari dinas apa, dari BUMN, dari mana, dari lembaga apa saja. Nggak lari kemana-mana. Begitu masuk ke MPP, oh ada, tinggal situ ngurus. Nah, ini maksudnya tadi yang saya sampaikan, menumbuh kembangkan pasar tradisional. Karena mall pelayanan publik di Magetan itu ditempatkan di pasar yang sepi kemarin akhirnya menjadi harapannya ramai. Karena kunjungan sekarang sudah 600 orang per hari. Otomatis parkir di situ jalan, kemudian pasar tradisional juga hidup. Nah, dimaksudkan adalah tujuannya adalah untuk memudahkan kecepatan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Lebih mudah, lebih nyaman di sana mendapatkan. Tempatnya enak, strategis, AC dan lain sebagainya, dan tidak susah. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Magetan. Otomatis begitu mudah dapat layanan perizinan, tempat ini di Magetan itu menjadi menarik. Orang mau masuk senang karena mudah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Magetan. Pasarnya hidup, ekonominya tumbuh, pelayanannya mudah. Ini tujuannya untuk ke depan. Nah, ini ada gambarannya pelayanan publik. Nah, ini tempat-tempatnya seperti apa. Jadi satu tempat tapi isinya banyak-banyak layanan. Oke, lanjut. Nah, ini saya ceritakan tadi. Lokasinya mall pelayanan publik. Ini lantai 2 di Pasar Baru Magetan. Tempat pembelanjaan tradisional yang disatukan dengan mall pelayanan. Sehingga masyarakat akan tertarik mengunjungi pasar tradisional. Sambil ngurus KTP, parkir, oh lihat ada sepatu produk Magetan di situ, ada baju, ada makanan Magetan, ada apa saja lah sampai di situ ada jual apa alat-alat pertanian dan lain sebagainya, sapu, jadi sampai pulang, oh bisa sampai belanja sekalian, habis ngurus apa ngurus layanan administratif, mungkin KTP, mungkin KK, mungkin surat nikah, dan lain sebagainya. Atau menikah di sana pun bisa. Jadi menikah pun di mall pelayanan publik itu dilayani kalau di Magelang. Akad nikah di situ bisa, langsung keluar. Itu yang luar biasa. Ngurus paspor, visa, bisa dilakukan di mall pelayanan publik. Sangat mudah. Oke, dilanjut. Nah, ini lokasinya di tengah kota dan bisa dijangkau lebih dari 60% masyarakat. Menggunakan kendaraan pribadi, kalau yang rata-rata wilayah 30 menit. Kalau yang paling jauh ya sekitar 40 menitan lah. Itu yang pucuk gunung sana. Tapi rata-rata nggak sampai segitu. Karena ini di tempat kota dan mudah. Karena sama seperti kita main ke pasar itu aja lah. Karena memang aksesnya di tengah kota. Oke, lanjut. Nah ini saya beri gambarannya. Mall sebelum dibangun. Ini pasar tradisional biasa itu.
Kemudian dibangun menjadi mall pelayanan publik, pagernya dibongkar dan lain sebagainya sehingga eh, di apa ya face off wajahnya dirubah dari sebelumnya seperti itu dijadikan terbuka dengan wajah kekinian yang modern, mall pelayanan publik, tapi isinya juga ada pasarnya, ada toko-tokonya dan lain sebagainya. Ini tampak dari depan. Oke, lanjut. Next. Nah, ini tampak dari samping ini. Dan juga dirubah juga tempat parkirnya, pedagang-pedagangnya dirapikan dan lain sebagainya. Oke, lanjut, lanjut. Nah, ini yang dalamnya ini. Jadi ini pasar biasa, pasar tradisional. Belum ada eskalatornya. Jadi tangganya tangga biasa. Dari ini eskalator pertama di Kabupaten Magetan. Karena nggak ada plaza ya, nggak ada mall ya, hanya di sini. Jadi, jadi diberi diberi eskalator di mall pelayanan publik. Jadi ini berubah wajahnya. Jadi ada pedagang itu yang di bawahnya. Sebelumnya ada orang jualan kue, jualan aku, apa ada yang cemecer, atau mungkin nggak karu-karuan, dirapikan, dimasuk kios-kios sehingga lebih rapi, lebih tertata, eh, dan pengunjungnya akan lebih ramai. Oke, ini difoto waktu memang diambil pada posisi apa? Posisi sepi, posisinya seperti itu pada waktu awal-awal. Oke, lanjut. Nah, ini dalamnya ini. Jadi dalamnya pating selingkrah seperti itu, di atasnya Anda punya gambaran itu bekas gedung bioskop, bekas mainan anak-anak, bekas apa tempat game dan lain sebagainya, akhirnya dirubah menjadi mall pelayanan publik. Ditata rapi, terus ada AC-nya dan lebih nyaman. Jadi seperti kita belanja tapi me, apa, mendapatkan layanan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, ini juga ini tadi ada gambarannya kan tuh kayak spating selingkrah itu. Kemudian di face up di dalamnya jadi ganti. Nah, ini jadi kita datang ke situ lebih enak, ada tempat duduknya kekinian, nyantai eh, sambil di situ ngurus apa dan lain sebagainya. Nah, nyaman tempatnya. Jadi tidak kumuh gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sebelahnya itu sebelum dibangun dan sudah dibangun. Jadi lebih baik di lantai 3. Ini jadi lantai 3 juga masih ada untuk layanan-layanan lain. Oke, dilanjut. Nah, ini juga ada tempat-tempat tertentu yang di dalam di dekat bioskop itu yang eh, tidak dimanfaatkan, akhirnya menjadi ruang rapat atau lounge. Jadi nanti pun tempat investasi, ketemuan para pengusaha, mungkin ngurus apa-apa yang VVIP, nah bisa di situ. Di di yang atas itu ruangannya nanti ada TV-nya di dalam dan lain sebagainya. Kemudian dulu tempat yang kumuh akhirnya menjadi tempat menampilkan produk unggulan Magetan. Ada jaket, ada sepatu, produk kulit dan lain sebagainya, batik. Sehingga tempatnya menjadi tempat yang nyaman, estetik. Eh, Kemudian kita melihat ya kayak 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 mall-mall mewah, kayak mall-mall yang tempatnya bukan apa ya, bukan kayak tradisional ya, pasar tradisional yang becek dan lain sebagainya tidak. Jadi di sini oh ini loh tempat sehingga pada saat kita rapat di atas, oh iya ada produk Magetan, investasi sambil itu lihat ada jaket atau apa sebelum nanti masuk ke pasarnya. Jadi di situ ada apa ya menampilkan proyeksi tentang produk-produk di Magetan di Mall Pabrik. Oke, lanjut. Nah, ini pembentukannya. Jadi sejak tahun 2019 sampai dengan grand launching opening tahun 2021 kemarin. Itu setelah saya ingat saya pada saat setelah COVID atau pasti COVID itu. Jadi sebenarnya 2019 sudah ditetapkan, dikoordinasikan, berjalan 2020, 2019 sarananya gimana, NOW-nya, soft launching-nya tahun 2020 itu yang soft launching itu Pak Cahyokumolo. Kemudian Pak Tito Mendagri juga datang, komitmen dengan Menpan, dan grand launching-nya tanggal 5 April 2021 saat Pak Cahyokumolo sudah menjadi Menteri Pan-RB secara pribadi hadir di sana untuk membuka atau grand launching MPP.
Ini sudah bisa operasional sejak tahun 2021. Jadi perjalanannya lama ya, panjang. Tapi alhamdulillah kita termasuk yang paling cepat. Lanjut. Nah, ini instansi yang tergabung di Mall Pelayanan Publik. Ada 29 instansi dan 277 jenis layanan. Oh, macam-macam layanannya. Dari Bank Jatim, Telkom, Taspen, BPN, PDAM. Ini Kajari belum masuk ini. Pengadilan Agama sudah masuk. Pengadilan Negeri, Kemenak, kantor pos, BPS Syariah, kemudian dinas-dinas di Kabupaten Magetan, Dukcapil, Kependudukan, Arpus, PDAM ingat saya juga sudah bergabung. Oh ya, sudah bayar PDAM juga bisa. BRI bisa, ngurus tanah, BPN bisa. KPP Pratama ngurus pajak, ngurus pensiun Taspen, ngurus telekomunikasi di Telkom ada. BPJS bisa, kantor pos kirim surat dan lain sebagainya. Wesel juga bisa. Eh, dan dinas-dinas lain yang sudah terintegrasi. Jadi kita bisa mendapatkan layanan apa saja di sana, ada 277 jenis layanan di Mall Pelayanan Publik. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya DPM TSP, ini perizinan apa misalkan mau izin apa saja, ada tower, kemudian ada izin mau berusaha, Dukcapil ini KTP, jadi bisa bikin KTP di situ, foto di situ. Dinas Tenaga Kerja untuk mencari kartu kuning, kartu tenaga kerja. Dinas Kesehatan untuk izin kesehatan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ingin baca-baca buku di sana. Kalau BPKAD itu masalah keuangan dan lain sebagainya, yang bayar pelayanan untuk pajak di pemerintah daerah, izin dan lain sebagainya. Ini jadi ada tempat-tempat di mall tersebut berbagai layanannya ada. Ya lanjut. Kejaksaan juga ada, misalkan masalah pengadilan negeri juga ada, pertanahan ada, pajak pratama, imigrasi ada, Kemenak ini biasanya kalau mau nikah dan lain sebagainya atau ngurus terkait dengan apalah pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi ini baik instansi di kabupaten maupun instansi vertikal. Oke, dilanjut. Samsat ini ngurus apa ini? Ngurus SIM bisa, ngurus apa bisa juga di Mall bisa. BPJS bisa, ketenaga kerjaan tadi ada BPJS tapi kalau tadi tenaker saja. Telkom misalkan sambungan telepon, Taspen serta pengaduan-pengaduan pada masyarakat. Oke, dilanjut. Lanjut, Pak. Diam. Nah, layanan di Mall Pelayanan Publik ini mulai jam 8 sampai jam 3 sore atau jam 12. Istirahat, nanti eh, ada layanan khusus di mana petugas pasti akan ada bergantian. Mereka menggunakan seragam, identitas nama, atribut logo layanan, dan tentunya juga dibekali agar bisa ramah, santun. Kemudian juga ada jingle-jingle semangat untuk memicu semangat atau bagi pegawai kan ada semacam apa ya, apa itu kasarannya jingle apa apa istilahnya itu jadi semboyan lah untuk mall pelayanan publik. Ini yang dilakukan inovasi di mall pelayanan publik. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya. Mallnya seperti ini. Jadi begitu masuk, wah ada apa layanan apa saja masuk ke situ. Dan langsung diantarkan oleh security-nya juga di situ. Oh, layanan apa? Antriannya ngambil antrian, terus langsung ke loket berapa, langsung ditunjukkan berapa, eh, dan tempatnya sejuk, bersih, nyaman. Bisa sambil baca buku di dalam, bisa main komputer dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Sarana front office nih ya kalau di depan tadi sudah ada display informasi, register, buku tamu elektronik. Jadi kita mau masuk itu tamu ya kita masukkan dulu nama kita ke situ. Sudah digital, sudah masuk ke layarnya digital, dipandu oleh yang jaga di sana. Jadi nanti tak 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 pengen layanan apa langsung keluar printnya. Nanti langsung menuju ke tempat di mana yang diinginkan oleh
masyarakat yang ingin dapat pelayanan. Oke, lanjut. Ruang tunggu pelayanannya. Nah, ini yang di dalam ada ruang tunggunya. Jadi tempat tunggunya santai, ada AC-nya, ada air minumnya, ada perpustakaannya, ada cas HP-nya, ada mesin antriannya, ada televisinya, hotspot, wifi gratis. Jadi bisa sambil main wifi. Kemudian wastafel, musolanya juga ada. Mau merokok ada area merokok. Ruang menyusui ada. Nah, display produk unggulan tadi, bahkan sampai tempat pijetnya ada, gratis. Jadi mau pijet di sana pakai kursi pijet gratis ada di Mall Pelayanan. Ada fotokopinya juga. Jadi oh ya fotokopi aja di situ ada. Disediakan gratis. Tapi sekarang paperless. Nah, walaupun sudah tidak butuh kertas, tapi kalau memang ada yang menginginkan fotokopi, bisa fotokopi di sana secara gratis. Oke, lanjut. Next. Nah, untuk kebutuhan khusus itu lanjut lanjut. Yang tadi lanjut. Yang disabilitas. Jadi kalau mungkin nggak bisa jalan, itu ada layanannya khusus. Jadi ada toiletnya khusus, parkir khusus, ada arena bermain anak dan lain sebagainya. Jadi yang dilayani bukan hanya masyarakat yang sehat juga, tapi yang pakai kursi roda, yang tidak bisa pun juga harus dilayani. Karena itu juga masyarakat kita sendiri. Oke, lanjut. Sarana penunjangnya, ini ya lain-lainnya lah. Tadi ada eskalatornya, ada alat pemadam kebakarannya, ada musolanya, ada ada anak bermain, tempat anak bermain, kemudian ruang merokok, kursi pijat, genset, ada ATM-nya juga. Jadi saya seperti mall, betul-betul seperti mall dan layanannya komplit di dalam. Oke, lanjut. Tempat parkirnya, nah ini tempat parkirnya. Tadi sudah lihat gedungnya seperti apa, di luar diparkir nyaman dan lain sebagainya. Jadi luas, luas tempatnya luas dan enak. Oke. Nah, helm, jaket pun bisa dititipkan. Disediakan CCTV juga sehingga bisa kita pantau pengunjungnya di dalam. Oke, lanjut. Nah, saat ini pelayanan publik di Kabupaten Magetan MPP digital sudah memanfaatkan teknologi informasi. Jadi ada dapat melayani melalui Android dan website. Kalau Android itu melalui HP, kalau website kan kayak komputer, walaupun bisa dari HP, tapi tampilannya beda. Karena di settingnya berbeda. Jadi langsung melalui Android, langsung buka HP, kita install, bisa. Online antriannya juga bisa diambil melalui eh, digitalisasi. Jadi ada yang di atas, begitu kita langsung daftar, langsung antrian. Bahkan online pun kita bisa ngantri dari jauh. Itu datang, oh sudah nomor sekian. Nah, kemudian juga survei kepuasan masyarakat melalui online. Jadi kita begitu begitu dapat layanan ya kita bisa. Wah, ini kurang puas. Bisa secara online kita menyampaikan kepuasan masyarakat. Kemudian perizinan online bisa juga karena sudah terintegrasi dan bisa melihat langsung secara online. Memang tidak semua layanan secara online, tapi sudah ada beberapa layanan yang sudah bisa kita akses melalui online. Karena itu terkait juga dengan beberapa sinkronisasi dengan dinas instansi terkait ataupun instansi vertikal. Kewenangannya kan berbeda-beda. Oke, lanjut. Kemudian untuk publikasi yang dilaksanakan oleh MPP, dia menyampaikan berbagai informasi melalui Facebook, melalui Instagram, melalui komputer informasi yang dipasang di depan, papan informasi kita bisa lihat semuanya. Melalui website, melalui leaflet, leaflet itu cetak yang ditaruh, misalkan oh disebarkan, oh ini, kita bisa baca leafletnya. Ataupun melalui koran atau media cetak. Ini publikasi yang dilakukan oleh MPP sehingga masyarakat tahu informasinya MPP di Magetan itu seperti apa. Nah, ini itu bisa kok dibuka di berbagai layanan atau di berbagai platform digital pun juga bisa dibuka. Oke, lanjut. Nah, perkembangan terkini adalah MPP
digital. Nah, tadi yang saya sampaikan di atas adalah MPP Mall Pelayanan Publik, tapi belum yang terbaru ini, MPP Digital. Ini Oktober 2023, ya baru bulan ini. Ini perkembangan terkini MPP Digital. Apa yang terjadi dengan MPP Digital saat ini? Oke, dilanjut. Nah, beda ya tadi MPP ya. Kalau MPP Digital di 540 kabupaten kota dimanfaatkan baru 21 pemerintah kabupaten dan kota. Jadi tadi kan 50 sekian. Tapi yang digital itu yang dimanfaat baru 21 pemerintah kabupaten kota, termasuk Magetan. Nah, sudah menggunakan platform mobil apps masyarakat dan website operator layanan. Mobil apps itu nanti di App Store yang ada di HP bisa di-download. Kemudian menggunakan website. Di 38 provinsi, layanan yang sudah saat dilayani adalah kependudukan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Baru 3 layanan ini dulu untuk dikembangkan dulu. Karena salah satunya ini adalah replikasi aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, di mana dia sudah menggunakan sistem layannya, sudah menggunakan apa, kampung smart. Itu satu-satunya di Indonesia menggunakan layanan sampai ke tingkat desa. Itu luar biasa. Sekarang dijadikan percontohan dan direplikasi dan dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB untuk salah satunya bentuk menjadi MPP digital secara nasional. Layanannya diambil ke situ. Oke, lanjut. Nah, MPP digital saat ini lebih simpel karena menggunakan teknologi informatika atau platform digital. Tinggal buka HP. Di situ ada administrasi pendudukan, perizinan kesehatan, pengaduan span lapor, profil, dan lain sebagainya. Kedepannya kita butuh layanan tinggal buka HP. Yang ini dikembangkan di 21 kabupaten se-Indonesia. Jadi ada gambarnya loh, ini loh HP itu sekarang. Karena nggak kemana-mana, cukup pakai HP. Jadi tidak, malah mungkin tidak datang ke mall pelayanan publik apa mall pelayanan publik gedungnya tidak bisa, cukup dari rumah sekarang. Luar biasa lagi karena digital sekarang. MPP digital nasional ini aplikasi yang akan dikembangkan. Oke, lanjut. Nah, keunggulannya MPP digital itu apa? Ini percepatan integrasi layanan masyarakat berbasis elektronik. Jadi nanti akan mendukung MPP fisik. Kalau tadi yang MPP saya sebutkan di atas adalah secara fisik, mall pelayanan publik ada fisiknya mall. Oh, gedungnya seperti ini. Tengah pasar. Nah, ini sekarang MPP digital ini membantulah si MPP fisik ini akan lebih mudah lagi, lebih efektif, dan lebih efisien. Keunggulannya di MPP digital itu, kalau di MPP fisik biasa, kita mengisi data berulang-ulang. Data, ngisi data, ini. Besok data lagi, ngisi data lagi. Kalau di MPP digital, hanya sekali input data. Karena data-data kita terekam di situ dan terekor di situ. Kalau kita sudah mempunyai KTP elektronik, itu bisa mendapatkan layanan MPP digital. Nah, KTP elektronik itu KTP digital yang masuk di dalam HP. Ini sudah punya apa belum? Rata-rata masyarakat kita baru berapa persen itu yang punya. Tapi ke depannya kita layanannya melalui HP saja cukup. Nah, kalau sebelumnya di MPP digital yang lama harus membuat banyak aplikasi, membuat akun e-service, jadi masuk ke akunnya ini, masuknya ke aplikasi ini. Kalau ini nanti ke depannya lainnya hanya butuh satu akun. Satu saja kita sekali ngisi dan satu akun kita nanti bisa masuk ke berbagai layanan e-service. Enak itu. Jadi nggak susah depannya MPP digital. Nah, kalau sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke lokasi untuk mengakses layanan, ya tetap datang ke mall pelayanan publik, tetap datang ke kecamatan, tetap datang ke desa. Nah, ini sekarang enggak. Dengan MPP digital
diakses dari manapun. Saya butuh KTP misalkan, posisi saya di Jakarta, langsung buka tek, 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 melalui HP, langsung keluar. Ada KTP elektronik. Bahkan KK itu bisa dicetak sekarang, pakai barcode, bisa keluar, lebih mudah. Waduh, kakak saya di mana? Hilang. Kan banyak yang kejadian kakak hilang ya. Enggak, sekarang bisa kita cetak. Nah, itulah keunggulan di MPP digital saat ini. Lanjut. Nah, ini yang terbaru saat ini. Jadi inovasi pelayanan publik ini saat ini didaftarkan ke UNPSA, United National Public Service Award. Ini jadi di lembaga tingkat dunia pelayanan publik. Baru hari Jumat kemarin tanggal 13 bulan 10 apa tanggal 13 bulan 10 Jumat kemarin Kemarin. lo ya. Baru kemarin itu di submit UNPSA 2024 dari kementerian sama inovatornya diskusi gimana sih ini, dan ini paling lambat pada tanggal 31 Oktober ini nanti diusulkan ke UNPSA. Jadi pelayanan public service award, siapa yang mendapatkan apa berhak mendapatkan kejuaraan di award penghargaan dari UNPSA. Ini kedepannya seperti itu. Baru kemarin. Lanjut. Nah, ini yang diajukan pada UNPSA 2024. Jadi kategori institusi publik, ada kategori public responsive gender, dan khusus mengalami perubahan iklim. Ada 3 kategori. Ada dari Jakarta, Jaki, si Pelanduk, artinya kependudukan, pedalaman, ini Provinsi Kalimantan Utara, Jogja Smart Service, Yogyakarta, kemudian Simponi, kalau ini yang gender itu yang perlindungan anak, ibu dan anak, biasanya seperti itu. Jadi ada permasalahan-permasalahan KDRT dan lain sebagainya, mereka mereka ada beberapa aplikasi yang dikembangkan di sini. Aplikasi-aplikasi dikembangkan, cek dan sadari UPTD-PPK DKI, saya yang dampingi ibu anak ini Semarang. Kalau perubahan iklim, ini biasanya ini nanti kayak reklamasi laut, Bangka ini ngajukan ini. Jadi luar biasa perkembangannya, layanan masyarakat dari dulu manual, kemudian disederhanakan lagi, sekarang sudah menginjak pada platform digital. Jadi luar biasa perkembangannya dan kita harus ikuti semuanya. Bagaimana teman-teman adik-adik bukan bukan milenial lagi, jadi adalah generasi Z terbaru. Kalau milenial masih kita mungkin masih milenial, masih masih mengalami, tapi generasi Z itu lebih cepat belajarnya dan lebih cepat mendapatkan berbagai informasi melalui platform digital karena sehari-hari hidup dengan itu. Bahkan bangun tidur rata-rata pasti sudah pegang HP. Ini perkembangan eh, layanan saat ini di Indonesia. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai untuk materi pada hari ini. Selanjutnya mungkin Pak Dr. Dian bisa apa putarkan YouTube yang sudah saya kirimkan sehingga nanti teman-teman akan dapat bayangan, oh, MPP digital itu seperti ini loh. Apa yang dilakukan, ada videonya dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ada 3 video. Yang keempat video itu adalah video pada waktu podcast dengan Lawu TV, itu tidak usah dibuka, nanti menyesuaikan saja, eh, karena itu lama waktunya. Bisa dibuka di mana, di WA saya tadi. Ya, bentar, Pak. Bukanya lagi. Dimatikan. Videonya nanti bisa dibuka, akhirnya kelihatan. Oh ya, ya, ya. Nah, kalau itu layanan kereta api itu yang terbaru ini saat ini. Coba nanti ya apa yang terjadi di PJKA saat ini.
munyir-munyir Bentar. suaranya. Loh, nggak usah itu kalau kalau anu. Ini kereta api. Nah, kereta api modern sekarang itu seperti ini loh, nyaman kayak hotel. Ya. Masuk buka jebret. Nah, tempat duduknya, oh private, nyaman sekali. Suaranya nggak keluar Pak Dian ya. Oh, enak sekali. Ada headset, bisa nyantai, private. Kursinya bisa dibuat rebahan atau tidur, setel. Inovasinya luar biasa. Cas HP, ada pramugari yang melayani, ada welcome drink, itu datang dapat minuman selamat datang, butuh apa-apa, ada makannya dan lain sebagainya. Jadi eh, zaman dulu kereta, ini toiletnya bersih sekali dan luas. Keramik semuanya apa. Kalau mau tidur tinggal tutup saja. Set, enak. Ah, nyaman sekali. Nanti begitu mau sampai tujuan dibangunkan oleh pramugari. Oke, ini perkembangan layanan saat ini yang luar biasa. JKA. Baru itu. Ini jurusan Jakarta, Surabaya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya, langsung klik YouTube-nya aja. Sip. Nggak keluar suaranya ya? Ini nggak keluar, Pak Dian. Kalau ada suaranya bagus sih. Suara. Nah, ini suaranya nggak keluar. Oh, anu mungkin jenengan karena pakai apa? Pakai headset itu. Berarti lepas headset. Enggak Keluar, keluar enggak? keluar. Bentar. Kayak Oh, asli. keluar ya? Enggak. Enggak. Nah, ini bisa lihat KTP juga melalui aplikasi ini. Hmm. Kalau bisa keluar suaranya nanti dengar Pak dia. Oh ya. Gimana itu caranya biar keluar suaranya? Jadi lebih mudah. Ya, tahu. Tidak ada. Mungkin speakernya jenengan lepas, jadi Ya. langsung suaranya suara dari komputer langsung terdengar. Terdengar nggak? Kita dengar, tapi tidak tahu yang lainnya. Ini. Nggak kedengar. Saya nggak kedengaran. Ya. Saya. Ntar ya, ntar. Hmm.
Mungkin di YouTube-nya di atas Kedengaran dengan suaranya? mood kelihatannya di atas. Enggak keluar ini. Oh, bentar, bentar. Kok mutin dia? Yang di atas di YouTube di atas. Mungkin YouTube ke klik di mana di browser yang jenengan. browser. Browser jenengan apa? Pakai Firefox atau pakai apa? Oh, pakai anu apa namanya? Opera. Saya kalau gitu pakai Mungkin ketutup itu di atasnya. saya tak buka anu ya. Ah, oke. Pernah dengar apa? Apa lainnya mungkin dengar di copy aja alamatnya kan. Ya, ya, ya. Hmm. Ya. Mbak Lulu. Hmm. Jadi, Oke, kedengaran? Kedengaran? Belum. Nggak kedengaran. Kok- Apa ya sebabnya ya? Bentar, bentar. Kok gak keluar ya Nggak keluar. suaranya? Ya? Suaranya nggak keluar ya? Nggak keluar. Kalau di sini jelas ya. Ya, laptopnya jelas. Keluar sama sekali. Kayak yang lainnya ya. Kita buka yang lainnya. Coba. Yang ini. Hmm, nggak keluar juga. Nggak keluar suara. Oh, mungkin anu. Settingnya ya. Setting. Bisa jadi. Setting suara. Test speaker. Oh, ya. Mbak keluar suara. Mm-mm. Ini balik. Slide speaker, slide mikrofon. Ya. Ya, coba saya buka lagi. Dengaran kah ini suaranya? Dengaran ya? Di Sebentar. sini apa? Tapi di situ keluar ya suaranya ya. Ya, ini keluar. Oh, nah ini jenengan pakai speaker apa pakai anu? Pakai apa ini? Headset ini. Saya pakai speakernya laptop. Oh, loh. Di sini pakai speaker laptop.
Kan Harusnya bisa keluar keluar tuh lah ya. mestinya. Iya, kok nggak keluar? Aneh. Bentar, bentar. Berarti harus di stop screen dulu. Biar kita buka share screen, keluar, biar screennya keluar. Hmm. Nah, ini mungkin Klik. kita coba. Sama sekali tidak ada suaranya. Nggak keluar ya? Itu coba select mikrofon. Select Eh, mikrofon ya. coba mikrofon ada kan? Ya. Mikrofon dua, mikrofon satu. Kalau saya Droid Cam, virtual audio, auto lift, komputer audio atau suite phone out. Nah, itu. Speak. Atau, oh, di setting juga ada di situ. Ini ada mungkin C mikrofon atau mungkin CMAS atau test speaker. Ini keluar ya? Nggak keluar. Suaranya Pak Dian keluar, tapi suara komputernya nggak keluar. Aku video tadi. Videonya nggak keluar ya. Ya. Hmm. Audio setting. Audio, auto, profile, video. Heeh. Bapak nih bantuin. Oh, video joining, advance, semuanya keluar. Video rendering method, video keluar semua ini. Audio, Automatic join audio. Oke, ya. automatic join audio ini sudah. Ya, mode mikro. Oh, Live, live ada. ada live performance audio. Ya, coba dinyalakan aja. Tidak keluar. Dengarkan kan suaranya? Suaranya nggak keluar. Coba kalau- Enggak, kedengaran nih. Apa ya, Sob? Hmm, Bentar ya, saya set. Nggak keluar? Enggak. Nggak keluar ya? Bentar. Udah, switch telepon audio. Masa harus keluar dari port? Coba headphone-nya keluar dari headphone. Coba aja nggak apa. Nanti kan bisa masuk lagi. Hmm. Switch telepon audio ya? Heeh. Oh, nggak ada settingannya. Bisa masuk, masuk. Hmm, Speaker. Bentar. Kalau gini keluar semuanya ya. Itu tangan phone call. Hmm. Oh, nggak betul suaranya kan apa ya? Ya, nanti dipelajari aja lagi. Tapi kita anu aja, ditampilkan saja. Masalah. Nanti dibagikan aja linknya, nanti bisa di apa dilihat Ini, apa ini. dikirimkan ke teman-teman mahasiswa.
Ini nanti, oh ya ini. Jadi kita buka video kedua ya, berarti supaya paling Monggo, nggak ada monggo. gambarannya. Ada gambarannya. Nah, ini tadi 1, 2, 3. Mungkin gini masuk suaranya. Suara saya ini. Suara suara anu nggak keluar ya, yang dari luar lah. Ini ada musik-musik ini. Masuk suaraku. Suaranya masuk, Pak. Yang berikutnya adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Ke depan secara bertahap kita arahkan semua layanan ini dengan digital. Masuk. Dengan demikian ke depan, digitalisasi akan mempermudah rakyat, terutama di program-program dasar. Saya kemarin datang ke Bandung, bagaimana super app yang sedang dipersiapkan untuk mall pelayanan publik. Dengar semua ini. Maka ke depan mall pelayanan publik ini hybrid. Di satu sisi ada tempat, tapi juga ada pojok yang bisa menyelesaikan banyak hal secara digital. Oke. Kedengaran suaranya ya dari luar tadi. Ini aja. Ini Biar nanti. Nah, pakai HP saya anu aja. Sebentar. Lebih enak. Jadi saya masukkan dari luar aja. oke. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Nah, no, 1, 2, 3 ini. Wes. Nah, Sudah. Ini kedengaran suaranya? mungkin sih mau sih. Gak keluar. Morning, ladies and Oh, ini sudah ya. Adalah digitalisasi administrasi. Yang berikutnya adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Maaf, salah. Depan secara bertahap kita arahkan semua layanan ini dengan digital. 1, Maka 2, dengan 3, 4. demikian ke depan, Ini. digitalisasi akan mempermudah rakyat, terutama di program-program dasar. Oke, diklik bareng aja. Nah, Oke. Masuk. ini sudah masuk suaranya kah? Masuk. Belum. Bentar, bentar, bentar. Bentar. ruang komunikasi antara masyarakat dengan birokrasi di Magetan semakin luas. Magetan terpilih menjadi daerah penerapan bank pelayanan publik atau MPP digital. Bahkan, Magetan menjadi salah satu pilot proyek MPP digital periode pertama. MPP digital salah satu program prioritas yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apakah suaranya masuk, Pak?
merupakan Hmm? bentuk pelayanan Suaranya masuk. integrasikan Suara berbagai dari saya ini elektronik. Yang masuk, musiknya nggak keluar. Musiknya nggak keluar ya. Kabupaten nggak keluar. kota dalam satu platform, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik pemerintah daerah. Launching MPP dilaksanakan oleh Wapres K.H. Maruf Amin di Istana pada Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Pembangunan MPP di Magetan perlu melewati proses evaluasi oleh Kementerian PANRB. Selain melakukan, ada 21 kota kabupaten dan kota yang menerapkan MPP digital. Adapun fitur utama pada MPP digital diantaranya pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Untuk layanan tahap awal yakni layanan administrasi kependudukan dan perizinan Nggak keluar ya. Nggak keluar ya. Suara kecil sekali suaranya. Enggak bisa, udah. Langsung. Oke, Langsung udah. Oke, sudah. Nanti mungkin saran Pak Dian, Ya. YouTube itu di-download dulu, baru diputar melalui apa Zoom. Kalau itu kan terdengar nggak kira-kira nanti. Tapi Ya. kalau mestinya logikanya begitu pakai Terdengar ya. YouTube mestinya terdengar langsung kok itu. Coba sekali aja lagi ya, nyoba ya untuk Oke, monggo, saya coba dengarkan. ya, cobanya untuk download. Ini kan ada 4 tadi. Mm-mm. Nah, Yang 1, 2, 3 aja, 4-nya nggak usah. oh ya, 1, 2, 3 ya. Oke, 2, yang 3. ini aja ya. Download di. Iya. Oke, udah masuk. Udah ini tadi sudah download. Mm-mm. Lihatnya di mana ya, Pak? Videonya. Cari dulu. Kok hilang downloadnya? Aduh. Dia. Oh ya ini loh. Udah ada downloadannya tadi. Komputer bisa nggak? Hmm, harus masuk sini tetap. Masuk Zoom dulu, baru diputar lalu Zoom. Iya, ternyata. Terus, nanti aja tak cobanya, Pak, mungkin. Oh iya, Daripada oke. Ya, udah teman-teman sekalian, mohon maaf karena ada kendala teknis. banyak Nanti kendala ini. nanti Masih di kita belajar. diganukan lagi.
Zoom-nya kita perbaiki lagi, mungkin di materi berikutnya bisa kita putar dan lain sebagainya. Iya. eh untuk mall pelayanan publik karena banyak sekali. Halo, Halo? kok menggema ini? Oke, oke. Oh ya. Banyak sekali informasi-informasi juga sekarang melalui digital semua ya. Jadi dari pemerintah pun menyimpan informasinya sekarang di platform digital, kemudian di server-server saat ini di Kementerian Kominfo juga, dan juga beberapa yang menawarkan server gratis. Sekarang sendiri di platform digital ada yang server-server, kalau kita di Google Drive dan lain sebagainya itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selama itu untuk sosialisasi dan bukan bersifat rahasia negara, saya kira akan disimpan di seperti itu sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat kita. Eh, itu Pak Dian mungkin yang kami berikan gambaran terkait masalah pelayanan publik saat ini. Sebenarnya animasi akan lebih terasa hidup begitu kita melihat tampilannya secara videografis. Kita akan tahu betul alat yang digunakan, gimana cara mengaksesnya. Kita akan dibawa ke atmosfer eh, layanan atau yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan kendala-kendalanya seperti apa. Bukan hanya apa ya, kita menyampaikan ini saja, tapi visualisasinya secara langsung kepada objek itu akan kelihatan. Ini punya gambaran, oh ini gini-gini, bukan hanya gambar saja, tapi video grafis yang berputar. Mungkin itu yang kami sampaikan pada materi pada siang hari ini. Kemudian mohon izin Pak Dian, karena besok saya harus ke Jakarta dan ke Bandung. Beberapa teman kita juga di Bali besok hari Kamis Jumat. Kemungkinan Sabtu kalau memang saya sudah ada atau mungkin sudah acara dari Badan Siber Sandi Negara sudah selesai, saya bisa mengikuti untuk perkuliahan. Tapi bila mana ternyata masih ada acara untuk besok, kami mohon izin untuk dipending dulu untuk minggu berikutnya. Oh, Mungkin oke. gitu. Nah, Berarti oke. teman-teman bisa atau mungkin nanti harinya apa gitu, Iya, misalnya nanti bisa minggunya diatur. atau apa. Yang penting Pak praktisi bisa memberikan kesempatan waktu untuk Iya, gitu. ya. Gitu. Ini Oke, tadi gitu. sangat menarik ya kita tadi, cuma sayangnya kita videonya Videonya belum bisa kurang diputar. kurang bisa diputar. Ini tadi kan biasanya kita pakai Zoom-nya universitas. Ini kita mandiri sehingga bisa harapkan tidak banyak gangguan ya. Ternyata juga masih harus di setting ulang. Tapi memang sangat menarik. Sekedar informasi, kalau saya di Mojokerto itu memang pelayanannya pabriknya baru di kota. Kalau kabupaten saya belum pernah nemui. Kemarin itu ketika saya harus ke mall pelayanan publik kota Mojokerto, itu pun masih belum maksimal. Misalnya kita harus ngurusi apa Pak, taspen apa itu harus ada Ya, jadwalnya. 2 minggu sekali baru ada. Itu pun harus kita tahu. Nah, yang kalau kedua di Bojonegoro itu sudah bagus pada saat itu. Terakhir sama mungkin sama ibu apa ibu saya itu bagaimana di pelayanan publik Bojonegoro. Cuma memang tempatnya tersendiri. Nah ini sangat menarik ya. Kalau saya pernah ke Magetan, dulunya pasarnya sangat tradisional ya. Kalau mungkin ada ya teman-teman kalau ke Magetan itu dulu pasar 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 besarnya baru. ya, yang pasar Pasar baru itu baru. Ya. yang paling besar ya kalau di situ. Hmm. Sekarang ada mall pelayanan publik. Kalau di Bojonegoro sama Mojokerto itu masih tempat tersendiri. Bahkan kalau Mojokerto itu dulu tempat rumah sakit. Mungkin agak angker katanya ada yang takut kalau sudah malam. Kalau yang di Bojonegoro itu pinggirnya rumah sakit, tapi ya bagus lah maksudnya enggak. Nah, itu akhirnya banyak pelayanan. Tapi kalau pengalaman di Bojonegoro itu ada beberapa yang tidak bisa dilayani harus dilemparkan ke dinas dinas apa gitu. Jadi jika kita sempat pada saat dulu melayani ya, apa, minta pelayanan di situ ya di pingpong istilahnya ya, sana kemari gitu. Nah, kalau Mojokerto itu kemarin
Ya itu, ketika ada harus ngurus taspen harus 2 minggu. Dan itu waktunya mulai jam 9 sampai jam 11. Padahal pada saat itu yang ngurus taspen itu biasanya orang apa ya, orang sepuh. Kalau mau ke naik itu kadang harus diantar di apa namanya, dijunjung gitu lah. Nah, itu kan juga tidak bisa seperti kita anak muda ya. Kalau mungkin di dinas apa tenaga kerja gitu anak-anak muda langsung cepet. Tapi kalau orang yang agak sepuh itu kadang harus buka kacamata, guru bahasa detail itu. Pengalaman-pengalaman di situ di Mojokerto. Nah, tapi memang enak pelayanannya. Ya di Magetan itu luar biasa. Pas di pasar. Ada kan MPP-nya di Mojokerto itu di dekatnya pasar gitu mungkin ya sekalian belanja. Memang luar biasa. Kan pengalaman saya sebagai masyarakat ya, mengalami pelayanan di mall pelayanan publik. Itu mungkin mungkin teman-teman mahasiswa sebelum kita akhiri, mungkin ada pernah merasakan mal pelayanan publik, terutama kan tadi dari berapa tadi termasuk kota Mojokerto, 54. Nah, 54. Nah, kota, kabupaten ya 54. jadi 54 mall pelayanan publik dan 21 yang sudah digital. Nah, 21 itu Eh, Magetan ya. Bojonegoro dan aja mungkin belum belum kita. masuk digital, belum masuk. Ya tadi makanya cerita ini harus lari ke sana kemari. Aduh, aduh, Pak. Itu ya harus di tengah kota. Itu loh. Kita telat sedikit itu sudah ditutup. Itu loh yang repotnya. Jadi saya sempat itu jam 11 yang pertama ke sana. Jam 11 sudah nggak bisa absen, nggak bisa lah. Harusnya kan sesuai jam kantor ya. Misalnya jam 2 masih bisa atau jam 3. Itu. Dengan digital saya harapkan bisa semoga semuanya bisa. Itu loh, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang pernah nah, di kalau di Mojokerto itu namanya GMNC, Pak. Mall pelayanan publiknya GMNC. Kalau di Bojonegoro ya mall pelayanan publik gitu biasa. Monggo sebelum kita saling saling apa namanya ngomong-ngomong sebelum kita tutup. Monggo Mas Nabil mungkin pernah pelayanan publik di Mojokerto. Mana Mbak Desi siapa? Ayo. Belum ada, Pak. G. Belum Belum pernah. ada. Belum. Belum ngurus KTP dulu aja, dulu pernah. Langsung ke GMNC ya. Iya, langsung kayak tertangan gitu aja. Sangat cepat kah atau mungkin lambat atau Sama bagaimana? tertangan gitu. Sangat cepat ya. Iya. Itu perlu di yang lainnya mungkin yang Mas lainnya Mas Ravelino, Mbak Sinta siapa tahu pernah merasakan mau pelayanan pabrik di Kota Mojokerto. Monggo siapa? Silakan diunek-unekan mumpung kita minggu ini masih ketemu ya. Minggu depan kita lihat lagi jadwalnya. Monggo silahkan. eh Kalau digital memang enak-enak ya maksudnya. HP makanya bener tadi generasi Z itu ya karena generasi akhir itu apa ya harus bisa semuanya. Apalagi HP. Ada istilah itu, Pak. Ada istilah anak sekarang itu anak sekarang itu mending nggak makan sehari daripada nggak buka internet sehari. Mending kelaparan tapi bisa lihat informasi atau mungkin game online daripada punya banyak makanan tapi nggak bisa online. Ini tadi ada yang mau tanya Mas Rafelino, monggo, nggak apa-apa. Ayo, halo, silahkan tanya.
Kalau anak saya sendiri itu ya betul. Kalau kita habis bangun itu, walaupun kita biasa kan, anu ya, pasti langsung nyari HP-nya di mana. Waduh, makanya penting. Apa ya? Orang sekarang itu harus lebih menjaga HP daripada menjaga dompet. Karena semuanya ada di HP itu ya. Mulai dari uang, mulai dari apa tanda pengenal. Itu nek sampai hilang ya repot. Cuma saya kemarin itu memang sangat tertarik tentang KTP elektronik ya. KTP elektronik itu maksudnya gini. Kalau selama ini kan kita KTP biasa itu, terus kita scan dimasukkan HP ya. Mungkin Pak praktisi mungkin pernah atau KTP-nya itu bagaimana dalam bentuk HP-nya itu. Nah itu loh yang Iya, menarik. ini Kalau saya belum tahu mungkin. KTP elektronik. Ya, saya kebetulan udah punya ini. Nah, Ini HP itu saya. KTP di scan loh. Kelihatan apa enggak ini? Waduh, gak ketok ya ini. Share screen itu bisa nggak ya? Sip, Atau sip. hmm, bisa nggak KTP dari ini sini? KTP ini nggak bisa di screenshot. Itu saya tunjukkan HP-nya nggak kelihatan, HP-nya nggak muncul. nggak muncul. Anu, backgroundnya mungkin karena ada kena background Ada apa gimana? backgroundnya. Ya. Tak anunya dulu ya. Hmm. Banyak dulu. Background kita matikan sehingga nanti bisa kelihatan HP-nya. Nah, kita buat santai. Di setting. Bisa nggak buka setting? Kita setting dulu. Nah, Atau di screenshot dikirim WA gitu mungkin kalau oh, nggak kesulitan. bisa. Jadi, Oh, nggak jadi bisa. nggak Oh, bisa. ada KTP pengamannya elektronik ya. itu di private, diproteksi Eh, sehingga tidak bisa di screenshot kalau sudah masuk HP. ya, ya, ya. Bentar, bentar, bentar. Kita bayangannya seperti KTP terus di scan itu bisa. Oh, enggak, bukan lain, Kita itu lain, berarti lain. masih jadul ya. Yang generasi Z harus tahu ini. Ternyata baru berapa persen yang Nah, punya itu. backgroundnya Bisa anu enggak ya? tak matikan dulu. Mm-mm. Oh, Nah, bukan. itu. Siapa tahu di backgroundnya dihilangkan terus bisa HP-nya Kelihatan bisa nggak HP keluar. saya? Nah, ini HP ya. Nah, kelihatan itu. Cuma rada kurang kurang jauh. Apa Kurang kurang fokus jauh. ya? Oh, agak Kalah kelihatan sama ketutup. orangnya, Eh, ketutup. Ya, oh, dalam bentuk. Ini coba saya bukakan di KTP digital. Mm-mm. Ada aplikasinya dari Dispenduk. Oh, dalam bentuk anu ya aplikasi di situ ya. Langsung KTP-nya juga ada dokumennya. Ya, ada Atau mungkin PIN-nya. ada pinnya, ada Ini di password. ada KTP-nya ada. Ini bentuk Nah, KTP-nya. Langsung di-blur sama. Nah, ini bentuk KTP-nya. oh iya langsung di blur sama. Oh, Nah, sama komputer langsung di-blur otomatis ini. iya iya iya. Jadi Ini ada kelihatan KTP-nya fotonya ya. langsung. Nah, ini sekarang sudah pakai HP, sudah seperti ini. Jadi nanti layanan seperti ini, ada KTP, di situ ada kakak, ada keluarganya, semuanya sudah di situ. Masuk bandara sudah pakai ini ya. Sudah pakai ini, sudah. Nah, ke Beda depannya dengan malah anu ya, scanan iya, ya. Scan bisa kelihatan ya gitu ya. ya. Ini Oh, nggak bisa dia. Ini langsung. langsung Ini ada passwordnya loh. Langsung ngeblur ya. Kita langsung tahu ngeblur, sendiri. langsung ngeblur. Eh, Seperti iya ini. iya Ini iya. nama ada ke data keluarga juga ada, anak istri ada semua. Nah, langsung. Nah, Iya. Iya. ini anak kita, ini ada langsung. Datanya ada semua di sini. Langsung dibuka bisa. Itu kursusnya di apa? Di multiplayer publik ya Pak ya? Atau di Bisa sebenarnya di MPP bisa. ya. Eh, Memang kewajiban dari pemerintah untuk apa? Teman-teman harus mempunyai KTP digital.
beberapa universitas di Madiun sudah menggunakan itu. Jadi mungkin bisa di apa ya kasarannya nanti minta tolong kepada Dispenduk seputar atau nanti gimana sehingga bisa nanti bisa Diaktifkan. difasilitasi teman-teman mahasiswa oleh kampus Mhm. untuk ngurus KTP digital. Nah, Bisa itu nanti bisa itu. Ini diusulkan aja bisa nggak masalah. Saya malah masuknya ke SMA SMA. Jadi SMA ya, ya. SMA ini sudah kita buatkan KTP digital. Madiun sudah kemarin buat beberapa yang praktek magang di Kominfo kita koneksikan agar mereka punya KTP digital. Tetapi ingat HP-nya itu pengaruh, pengaruh maksudnya ya HP-nya jangan sampai hilang. Bahaya, hilang sih. Ya, nggak Baru boleh. kan. Karena nomor emailnya juga itu kita masukkan di situ gitu. Dan HP-nya rusak. Berarti harus ke Nah, nanti di lagi ya. diinstal lagi, Hmm. diblokir lagi dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan kalau sudah tahap seperti itu ya kita jangan jangan download barang neko-neko di HP kita. Jadi yang karena kan kadang-kadang masuk aplikasi-aplikasi kemudian spam dan lain sebagainya yang itu mereka ngambil data di kita. Nah, ini perlu kita tahu teman-teman semuanya layanan digital ini juga perlu pengamanan secara digital juga. Contoh beberapa pemerintah web itu diserang oleh situs-situs judi online. Di mana Nah, pinjol. pinjol online Dan ilegal. bukan pinjol judi online. Di online. Jadi judi online itu tiba-tiba dimasukkan disusupkan di spamnya layanan masyarakat publik. Begitu kita lihat, duh webnya kok seperti ini tiba-tiba muncul Di ya pokoknya dislike. nggak karu-karuan. Nah, dan lain sebagainya. Kalau kita klik mereka akan melihat data kita, minta data kita. Bahkan yang Hmm. beberapa aplikasi pemerintah kemarin itu kan begitu mengakses kita harus masukkan NIK, nomor induk KTP itu coba digali oleh para ini yang pengen mencuri data. Jadi dia seolah-olah ke situ sehingga begitu kita ngeklik lari ke punyanya dia, mungkin sudah disiapkan untuk apa dihack dan lain sebagainya. Nah, Wah, yang kok. khawatir begitu HP gitu ada transaksi keuangan ya makanya begitu kita punya HP yang khusus untuk layanan-layanan itu ya nggak usah diisi game, nggak usah diisi apa, nggak perlu. Menurut saya seperti itu. Jadi aman lah karena di situ ada identitas pribadi juga. Karena kita nggak tahu betulkah si aplikasi yang kita download itu Bebas eh, virus. aman, Mas Nah, Edwin. Oke. ya, sangat menarik Pak ya. Jadi Hmm, teman-teman ngerti, oh ternyata beda dengan yang kita selama ini punya, tapi juga harus punya konsekuensi keamanan yang tinggi. harus Nah, seperti itu. itu berarti keamanan data seharusnya yang paling penting untuk generasi-generasi selanjutnya memang. Nah, ada yang ditanyakan lagi mungkin teman-teman mahasiswa sudah capek kah? Mas Rabil tadi yang saya tanya, yang tanya terus. Yang lainnya Mbak Dita monggo, ya, Mbak Ikma. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya pernah punya pengalaman tentang pelayanan publik lah, ini Ya, Pak disampaikan aja enggak apa-apa. memang Di sayangnya kan gitu ya Pak. Misalnya Pak Cahaya ini di Kabupaten Mojokerto gitu, kita langsung action ya. Nah, dalam hal misalnya kebijakannya. Tapi paling nggak saling share loh. Ternyata Kabupaten Magetan yang di pojok istilahnya ya Jawa Timur ya. Ternyata inovasinya nggak kalah dengan kita ya katanya dekat Surabaya, Mojokerto itu. Nah, di Bojonegoro, nah, itu. Jadi kita bisa tadi lihat mall pelayanannya publik. Nah, siapa tahu nanti mau magang ke sana atau mau dolan Monggo musim apa ya silakan. Pak ya? Musim Silakan. duriannya sama ya sama Mojokerto. Kalau ke Magetan itu paling enak apa ya? Pokoknya sayur-sayurannya itu nggak kalah dengan di Batu ya. Itu. Ternyata ada mall pelayanan publik. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ini, bagaimana kalau monggo, kita akhiri, monggo masih silakan. teman-teman?
Tapi ya itu seperti tadi sebelum kita akhiri open kamera ya semuanya. Jadi kita itu walaupun 1-2 detik supaya kita itu saling mengenal lah. Nah, bukan hanya karena ah, ilmunya saja, tapi kita itu secara manusia juga tahu. Oh ini Mas Nabil, oh ini Pak Cahaya, oh ini Pak Dian. Monggo dibuka, nggak usah malu atau bagaimana. Kita foto bersama. Kita sudah pengalaman 2 semester ya, praktisi mengajar ini. Jadi ya, monggo dibuka kameranya. Monggo Mbak Sinta, Mas Pak, Mbak Rizky bukan, Mas Rafelino, Mbak Selga, Mbak Niki, Mbak Nadia. Nah, walaupun kita sedikit, tapi kita harus kompak. Nah, monggo, saya tunggu untuk membuka kameranya yang lainnya. Ya, enggak apa-apa. Kalau pakai jilbab ditutup dulu, terus mukanya dibuka. Nah, banyak cowok ceweknya Pak ya. Yang cowoknya nggak tahu kemana. Biasanya rajin-rajin. Biasanya. Apa mungkin ada program itu, pertukaran pelajar apa gimana kemarin. Nah, oke, kalau sudah kita kita foto persiapan. Monggo 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, demikian hari ini pertemuan mata kuliah pelayanan sektor publik season kedua. Eh, terima kasih mungkin pada Pak Praktisi atas ilmu yang diberikan kepada kita semua, pencerahan bagaimana adik-adik ini dalam melakukan pelayanan publik, bagaimana pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Semoga pertemuan kita walaupun nggak begitu lama ya, 2 jam kurang lebih, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Demikian kita akhiri pertemuan hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.